Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfizara Fahira, kelas 22B1A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, saya akan membawakan ceramah dengan tema self-healing dalam Islam untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha menyembuhkan segala luka, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam jiwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam menghadapi ujian dan kepedihan hidup ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, di tengah hiruk pikuk dunia dan beratnya ujian hidup, tak jarang hati kita lelah, jiwa kita letih. Tapi tahukah kalian, dalam Islam ada jalan untuk menyembuhkan luka batin untuk kembali menata hati. Itulah yang kita kenal dengan self-healing dalam perspektif Islam. Bukan hanya tentang ketenangan, tapi juga tentang kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Mari kita telusuri bersama-sama bagaimana Islam mengajarkan cara menyembuhkan diri dengan berzikir, berdoa, sabar, dan tawakal. Teman-teman sekalian, sekarang ini banyak banget dari kita yang sering ngomong soal self-healing kan? Lagi stres, healing. Galau, healing. Tugas numpuk juga healing. Kadang, healingnya ke kafe, nonton series, atau tidur seharian. Tapi pernah gak sih kita mikir apakah itu benar-benar menyembuhkan luka hati kita atau cuma ngeluapin sebentar? Teman-teman, padahal dalam Islam itu udah ngasih tahu cara kita untuk self-healing yang bukan cuma menenangkan, tetapi juga bisa memperkuat jiwa. Dan semua itu datang dari koneksi kita sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yes, kata tenang hati itu ternyata bukan karena scrolling medsos atau dengerin lagu galau loh teman-teman, tapi karena kita ingat Allah. Karena pas kita ingat Allah itu, kita sadar bahwa kita nggak sendiri. Semua masalah sudah ada yang mengatur. Allah tahu isi hati kita sebelum kita cerita ke siapapun. Nah, teman-teman, sebelumnya, apa sih self-healing dalam Islam itu? Self-healing dalam Islam bukan cuma tentang mencari tempat sepi atau me time, tetapi tentang balik lagi kepada Allah. Karena kadang kita butuhin itu bukan liburan, tapi ketenangan hati. Dan itu cuma bisa kita dapetin dari Allah. Jadi, kalau teman-teman lagi resah, bingung, atau kosong, jangan langsung nyari pelarian keluar. Coba deh masuk ke dalam hati, sambung lagi koneksi kita terhadap Allah. Teman-teman, jangankan kita, tetapi Rasulullah pernah galau loh. Jadi teman-teman tahu nggak, Nabi Muhammad juga pernah merasakan duka yang mendalam. Pada tahun tersebut, tahun kesedihan, beliau kehilangan istri tercintanya yaitu Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Tapi Nabi nggak pernah nyerah. Gimana sih cara beliau healing? Nah, beliau mendekatkan diri terhadap Allah, makin rajin beribadah dan makin semangat berdakwah. Beliau sabar dan yakin banget nih kalau semua kesedihan itu pasti ada ujungnya. Nah, ada juga hadis dari Nabi yang keren banget, yaitu kalau orang beriman itu dapat nikmat, dia bersyukur, kalau kena musibah, dia sabar, dan dua-duanya baik untuk dia. Hadis riwayat Muslim. Keren banget ya mindsetnya. Mau senang atau susah, tetap jadi peluang buat dapat pahala. Teman-teman, di sini aku juga mau bagiin tips healing dalam Islam. Nah, jadi ada beberapa cara untuk kita healing berdasarkan Islam yang tentunya nggak pakai drama. Yang pertamanya, berzikir dan berdoa. Menyebut nama Allah itu bikin hati kita adem, teman-teman. Jadi coba aja pas galau, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil sambil tarik nafas dan mengingat Allah. Yang kedua yaitu sholat malam. Waktu terbaik buat curhat sama Allah, sunyi, tenang, dan gak ada yang ganggu. Yang ketiga baca Quran. Membaca Quran adalah obat bagi kita teman-teman.
Nah, yang ketiga, bersyukur dan bersabar. Ini dua pilar mental yang ampuh banget nih buat jaga kestabilan hati kita. Dan yang terakhir, ngumpul sama teman-teman yang terbaik. Nah, teman-teman yang baik, yang sering mengingatkan kita ke arah yang lebih baik itu sangat berharga banget buat kita, teman-teman. Kita pasti semua punya luka. Dan gak apa-apa kok untuk kerasa lelah. Tapi jangan sampai kita lari ke hal yang salah. Healing paling manjur itu ya balik lagi ke Allah. Kalau hati kita lagi keruh, coba tenangin pakai zikir. Kalau kepala kita lagi penuh, kosongin sebentar di sepertiga malam. Kalau hati kita lagi down, isi lagi pakai Al-Quran. Ingat, Allah itu maha penyayang dan dia gak pernah jauh dari kita. Yang sering lupa itu kita sendiri. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih kuat, bukan karena pura-pura tegar, tapi karena tahu kemana harus kembali. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.